Baru cuma gini, gitu dia udah enggak, kamu tuh nggak tahu, kamu tuh nggak paham. Aku tuh kalau mamanya nggak pede tuh kadang kayak kakiku aku gerak-gerakin gitu, kayak gelisah ya. gelisah terus ngejone ngantek kejar kabeh. Emnya kebanyakan, terus Wait, anakmu nangisan nggak? Dulu sempet sih. Jadi dia kayak ngelewatin fase di mana dia itu nggak mau ditinggalin. Mamanya kayak dia lagi main sama tetangga mamanya gitu ya. Terus aku tinggal, dia nangis. Tapi sekarang dia malah lebih nyaman ke tetangga daripada ke ibunya sendiri. Saking seringnya ditinggal. Passionnya adalah nonggo. Seru ya. Tapi pandemi masih nonggo nggak? Enggak sih. Jadi emang udah agak aku batasin karena memang kondisinya kan kita nggak pernah tahu nih. Iya benar. Kayak tetangga kita tuh habis dari mana, terus dia di tempat kerjanya ketemu siapa segala macem gitu kan. Terus sekarang ini emang lebih banyak aku suruh di dalam rumah aja, tapi kan kadang dia masih gatal kayak pengen. Aku juga nggak tahu sih karena pandemi gini, ketika anak-anak sekolah tuh harusnya memang belajar di rumah, tapi kalau di tetangga-tetanggaku tuh mereka pada main bola, iya makanya itu dia. pada sepedaan bareng, pada segala macam. Jadi kayak nggak ada batasannya gitu loh. Jadi makanya aku kan kayak takut gitu kan. Ya wajar ya namanya ibu-ibu ya, apalagi kita anak pertama kan ya. Anak pertama, anak kecil gitu kan. Ya akhirnya sekarang dia lebih banyak di dalam rumah sih. Walaupun kadang juga teman-temannya tetangga-tetanggaku ke rumah, dan itu pun aku batasin loh. Iya mainan gitu. Mainan ya kan. Jadi kan memang itu kayak fase gitu. Kalau aku juga dulu sempet, anakku tuh terhitung susah ya waktu bayi, karena kita di rumah memang cuma bertiga, aku, suamiku sama anakku, nggak ada asisten sama sekali. Aku kerja juga dia sama suami. Ntar kalau aku udah pulang gantian gitu kan. Nah sempat mengalami kesulitan waktu itu karena dia anak ASI juga, jadi nggak digantiin sama yang lain, tapi ASI aja. Udah gitu susunya juga pakai ASI perah. Terus masih kayak nempel sama ibunya banget. Terus katanya di usia waktu itu sih masih aman ya, masih normal gitu kondisi seperti itu. Dan emang ada fase kan si anak ini baru aja kenal orang tuanya. Iya benar. Baru aja kenal, oh ini orang-orang yang ada di rumah aku gitu. Yang tiap hari sama dia gitu. Kalau ketemu sama orang lain ya agak gitu dulu ya kan. Terus semakin kesini semakin gede, semakin sering diajak keluar. Kalau misalnya aku ada acara dari sebelum pandemi ya, semakin gampang juga sih, anaknya juga udah mulai bisa dititipin. Kalau misalnya aku sama suami ada acara bareng misalnya, dititipin ke eyangnya gitu. Kalau dulu tuh sama sekali susah. Nggak mau ya sama sekali ya. Susah banget, sama eyangnya pun susah gitu. Tapi sebenarnya emang anak-anak tuh emang beda-beda ya. Cara kita ilmu parenting tuh emang beda-beda gitu loh. Jadi anak satu sama anak yang lain tuh nggak bisa disamain. Kayak temen aku sampai sekarang hampir mau 2 tahun, anaknya juga nggak bisa ditinggal. Jadi kayak si mamahnya tuh mau pipis, mau ada apa kayak ketemu temennya gitu. Cuma padahal juga sama-sama di rumah, masih kelihatan. Tapi sih kalau orang zaman dulu bilang ini tuh kayak masih bau ketek mamahnya gitu loh. Jadi kayak masih yang harus ngetek terus ke mamahnya gitu. Padahal mungkin treatmentnya juga sama gitu ya, kayak aku men-treatment anakku gitu. Kita sudah berusaha ngajak dia segala macem gitu. Cuma emang kalau menurut aku ya karena pandemi juga sih. Jadi aku masa-masa mainnya anakku kan sebenarnya sekarang nih. Masa-masa dia kenal dunia luar kan sebenarnya di usia sekarang juga gitu. Kita udah mulai harus kenalin dia ke orang-orang lain selain keluarganya gitu kan. Yang dari usia ya baik dari 1 tahun sampai 2 tahun kan kayak bener-bener waktunya dia buat explore nih, orang-orang kenal. Oh ternyata kalau sama ini begini, bagaimana berbagi gitu. Kalau misalnya dia punya barang, boleh gak temannya pinjam gitu kan. Kalau misalnya itu dia terbiasa dengan sendirian, dengan itu punya dia, main juga main sendiri gitu. Jadi bisa jadi anak yang nggak mau berbagi kan, bisa jadi anak yang pelit gitu kan. Betul. Jadi kan memang sebenarnya kan tinggal kita mengajarnya gimana. Tapi kadang ada nih anak yang kayak nggak mau berbagi, bukannya pelit, tapi dia kayak mempertahankan apa yang menjadi hak miliknya. Ada fasenya juga. Ada fase kayak gitu kan. Jadi memang sempat baca-baca juga sih kayaknya kalau anak-anak itu ketika dia terlalu los banget juga nggak baik. Tapi terlalu megang banget juga nggak baik. Kadang itu loh yang jadi PR kita juga kan. Tapi kayak si Rumi gitu tuh, dia kalau di depan orang banyak malunya atau banyak nggak malunya sih? Kalau sekarang udah enggak sih, udah karena aku terbiasa. Kalau aku ya mengakalinya dengan kalau misalnya disapa orang itu karena mungkin dia belum bisa jawab, aku yang jawab iya tante gitu. Iya misalnya ada orang yang nanya sama Rumi,
misalnya ini namanya siapa gitu, ayo coba itu namanya siapa, ditanya sama tante gitu, nanti dia jawab. Betul. Gitu. Jadi kita stimulasi terus gitu. Sebenarnya mungkin karena kebetulan juga ibunya kebetulan juga cablak ya. Iya, bawel. Beda ceritanya ketika si ibu ini orangnya pasif. Pemalu. Ada anaknya temanku juga nih, dia sampai usia 2 tahun segala macam, dia belum bisa ngomong. Aku nggak tahu sih kenapa, mungkin rasa malu berlebih atau apa segala macam, aku nggak tahu. Akhirnya dia dibawa ke terapi gitu loh. Tapi sama di tempat terapinya dia dibilang ini nggak apa-apa kok Bu, cuma memang harus distimulasi terus, diajak ngomong. Padahal sebenarnya kayak ibu-ibu era sekarang ya, kita banyak megang handphone daripada ngajak ngobrol anak, bener nggak? Mengakui nggak sih? Jadi kadang tuh kayak harus punya quality time bareng sama Gaya yang bener-bener dia tuh harus kita ajak ngomong, kita ajak diajarin untuk yang kayak sharing, waktunya dia gitu. Belajar gitu ya. Betul. Dan memang harus tertib untuk masalah waktu ya. Jadi kayak sebenarnya memang itu tuh fokusnya anak kan ketika mau tidur, ya untung gak jatuh Bu. mau tidur sama bangun tidur menurut aku. Bangun tidur tuh kayak kita saatnya masuk tuh ya semua materi-materi, belajar doa, belajar segala macam, tapi cepet banget ya. Ada juga tipe anak yang ketika dia di depan orang banyak dia nangis kayak gitu. Ada. Saking malunya, saking nggak bisa ngomongnya, belum diapa-apain, belum disapa, baru dilihat anaknya temanku kayak gitu nangis lagi. Ya? Banyak banget. Baru cuma gini. Gitu dia udah. Baru tapi dilihat, belum dicubit. Sebenarnya orang tuanya sudah berusaha mengajak, tapi anaknya tetap nangis. Iya. Seperti itu. Jadi aku juga sempat tanya kan ke orang tuanya itu gimana. Aku juga nggak mau terlalu sensitif banget kan. Itu juga pertanyaan yang dipikirnya ntar. Judgment. Apa-apa kan balik lagi. Mau anaknya baik, anaknya buruk, semua salah mamanya, gitu loh. Ya kan dijudge, gitu ya. Iya loh. Yang dijudge kitanya ibunya. Mau anaknya gendut, mau anaknya kurus, mau anaknya gimana juga yang kena ibunya. Pasti semuanya aku berada seperti itu. Akhirnya aku tanya, itu kenapa sih anakmu bisa kayak gitu? Apa karena selama ini mungkin dia memang di rumah cuma berdua sama mamahnya dan nggak punya tetangga, terus jadi nggak bisa explore apa juga. Yang ngajarin juga mamahnya kayak gitu sih. Tapi anakku alhamdulillah ya mungkin meskipun sempat mengalami fase itu ya, karena memang menurut aku masih dalam batas normal. Ketemu orang takut gitu kan, kayak ya namanya belum kenal, belum pernah ketemu segala macam. Tapi semakin terbiasa juga jadi semakin yang oh iya udah jawab sendiri. Kadang kan masih butuh dibantuin nih. Itu tantenya nanya gitu kan. Kalau yang dulu masih butuh bantuan, masih butuh perantara dari aku yang nanya akhirnya dia jawab, sekarang udah mulai kayak jawab sendiri. Bahkan udah mulai cerita. Kemarin dong seru sekali, ini fresh, baru terjadi semalam. Jadi suamiku itu kemarin kejedot. Nggak tahu kenapa, pokoknya lagi mau balikin sejadah, kejedot. Terus pelipisnya sini tuh berdarah. Terus aku keluar sama anakku, ditanya, nggak ada yang nanya sih sebenarnya, cuma manggil doang, Rumi gitu. Iya, bapak tadi berdarah. Dia cerita sama semua orang. Kan jadi PR ya, aku jadi harus menceritakan. Iya, dikira KDRT gue ya kan. Jadi harus menjelaskan kepada orang yang setiap ketemu Rumi bilang, bapak tadi berdaya. Oh berarti dia udah bapaknya ketatap, inisiatif untuk berbicara dengan orang banyak ya? Iya, bahkan begitu gitu. Bahkan ya pokoknya udah mulai ngajak orang ngobrol, nanya-nanya itu namanya apa gitu. Meskipun maksudnya itu namanya siapa gitu. Tapi dia masih belum bisa merangkai kata-kata dengan baik. Ya iyalah, tahu-tahu dia bisa ngomong dengan lancar, kita bingung. Kayak kita jangan-jangan anak kita mau bikin podcast nih. Kita yang bingung. Room yang ada di sini bukan kita ya. Sama Gaya. Aduh, lucu banget kali ya. Dibikin dong. Iya boleh dong. Anak kita berdua ya. Kira-kira akan ngapain? Gini aja, waktu kita podcast kita pangku anak nih. Kira-kira anak kita akan melakukan apa gitu loh. Itu boleh dicoba. Dia mau nabokin mic atau apa segala macam ya kan. Nanti mereka yang swipe up. Anak TikTok kan dua-duanya. Aduh gitu. Tapi itu udah mulai inisiatif gitu. Tapi nih Wit, ini juga semalam nih. Enggak semalam sih, tapi beberapa hari yang lalu. Ini kan pandemi ya. Karena pandemi itu kan aku jarang banget ngajak Rumi keluar. Soalnya meskipun di lingkungan aku tuh anak-anak kecil sebenarnya yang kan libur sekolah, mereka tidak harus ke sekolah tuh mainnya tuh malah jadi lebih intens. Padahal kan harusnya menjaga diri nih supaya di rumah aja gitu kan. Cuma aku karena keadaan lingkungan aku anak-anaknya main terus kayak tidak mematuhi protokol kesehatan, kan aku jadi deg-degan ya. Jadi nggak pernah ngajak Rumi keluar. Paling kalaupun keluar harus yang benar-benar kayak diawasin, nggak megang apa-apa gitu loh. Karena pandemi udah lama nih nggak keluar, terus aku ajak keluar ketemu sama, jadi aku ada project. Terus akhirnya aku ajak nih Rumi nih ketemu di sebuah semacam studio untuk latihan tari. Terus pertamanya ketemu sama temen yang kita sering ketemu nih. Rumi biasa aja ngobrol, iya Bude gitu. Terus habis itu teman-teman penari nyamperin, terus halo ini namanya siapa? Anakku takut tiba-tiba. Terus mungkin karena suara keras kali ya. Iya, kalau aku menganalisa Rumi itu takut sama suara yang keras.
seperti diintimidasi mungkin rasanya gitu ya. Terus tiba-tiba gitu jadi takut. Terus dia jawab dia berusaha yang aku salut adalah dia sangat berusaha jawab pertanyaan dari yang dia tidak kenal gitu. Namanya siapa? Numi. Oh, Mimbi. Iya, Mimbi lucu banget. Tapi dia berusaha jawab. Ditanya nama panjangnya siapa? Jasma Kamala Numi gitu. Tapi dia jawab. Habis itu dia peluk aku. Oh ya nggak apa-apa itu tante gitu kan. Aku menghadapi dengan menenangkan aja lah bisanya gitu. Terus aku bawa keluar ke tempat yang mungkin menurut dia lebih aman, yang nggak terlalu rame. Terus ya udah kita biasa. Abis itu ngobrol. Abis itu dia udah mulai kebiasa, udah mulai lari, udah mulai ngobrol sama si tante ini gitu, udah mau. Abis itu besoknya itu terjadi di rumah tetangga aku yang biasanya Rumi ke situ. Main ke situ. Biasanya Rumi main ke situ dan lagi ada tamu juga gitu. Terus jadi takut lagi. Padahal ngomongnya nggak kenceng. Tapi itu fase sih Dis, jadi kayak ya gitu. Karena memang jadi gini, ada anak ketemu orang baru nangis, belum diapa-apain nangis, dengar suara keras. Mungkin selama ini kalau di rumah nggak pernah, orang tuanya nggak pernah yang bersuara keras. Mungkin seperti itu. Ketika di luar mereka merasa ini bukan tempat yang aman gitu loh. Apalagi kan sekarang lingkungan kita banyak banget ya, nggak cuma satu lingkungan aja, nggak cuma masalah tetangga nih, lingkungan kerja kita, ketemu orang baru. Dan emang itu salah satu solusinya, emang anak harus benar-benar kita kasih pengertian, kita kasih ajak ngobrol, kita kasih tahu. Kadang tuh kan aku juga sering kasih video, umpamanya kita lagi nge-MC apa segala macam. Nih mami tuh kalau nge-MC tuh kayak gini nih, biar dia juga paham gimana kerjanya kayak gitu. Terus nanti kalau ketemu orang gini ya, salim ya. Nanti kalau ketemu orang gini ya. Dan itu harus aku ulangin memang setiap saat, nggak bisa yang cuma sekali aku ngomong terus dia paham gitu. Jadi emang dulu juga gaya sama kok kayak gitu. Jadi kayak dia yang dengar suara pintu ditutup aja dia nangis loh. Jeder gitu, dia kaget. Iya, kalau aku juga, aku sempat merasa bersalah juga, entah karena emang di rumah jarang ada suara keras ya, atau karena aku pernah getak. Aku tuh pernah getak. Mungkin di mindsetnya dia adalah ketika ibu bersuara keras berarti ibu lagi marah. Jadi kalau ada orang lain yang ngomongnya keras berarti dia lagi marah nih. Mungkin dia berpikir kayak gitu gak sih? Iya sih. Iya kan? Bisa jadi itu juga, bisa juga ya nggak tahu lah ya pikirannya anak. Cuma ya aku agak sedikit menyesal gitu. Ada sedikit penyesalan kayaknya dia takut nih sama suara-suara keras. Gitu. Karena mungkin pernah lihat kita dengan kondisi gitu. Aku juga pernah. Ya maksudnya kayak bentak anak kan kayak itu tuh kayak refleks ya. Sebenarnya bukan masuk bentak sih. Tapi kan kalau mamanya anak mau jatuh, gaya jangan. Iya, gitu kan. Iya, itu dia taunya tuh marah. Iya, gitu kan. Padahal sebenarnya enggak, cuma karena kita shock aja, jangan sampai jatuh. Tapi sebenarnya dia juga jatuh juga sih. Tapi ya wes. Refleks. Terlanjur teriak kan. Jadi sebenarnya kayak bentuk posesif juga ke anak. Kadang butuh, kadang juga harus dikondisikan dengan situasi dan kondisi. Betul. Memang nggak bisa setiap saat kita yang harus, mungkin ya kayak anak-anak yang kayak mengalami mutisme selektif kayak gitu-gitu ya. Itu tuh mungkin karena memang basicnya mereka tidak pernah didukung untuk melakukan sesuatu. Jadi kayak nggak pede, kayak orang tuanya tuh tidak pernah mendengarkan apa yang anaknya mau gitu loh. Jadi kayak anaknya tidak dipercaya untuk menyampaikan sesuatu. Betul. Bahkan sampai apa maunya. Kemarin gitu tuh aku sempat ngurusin ada Sweet 17 gitu ya. Itu tuh si anak ini tuh 17 tahun. Ngurusin Sweet 17. Si anak nih mau speech sebenarnya. Mau kayak ngomong thank you buat teman-teman aku yang udah datang. Sebenarnya cuma gitu doang, dia bukan mau stand up atau gimana ya. Jadi tuh tahu-tahu bapaknya tuh menggal. Bapaknya tuh ngomong udah nggak usah didengerin, saya aja ngomong. Lah aku udah jondil, lah sing ulang tahun bapak salah umur 71 dibalik. Itu bapaknya kenapa ya? Nggak tahu. Jadi mungkin dia tapi dari situ aku kayak yang itu baru pertama ya. Abis itu pertama kali aku lihat ternyata setelah si anak ini setiap kali berkomunikasi dengan si bapak, si anak ini selalu disangkal pendapatnya. Makanya si anak ngomong, "Pah, itu nanti gini." Enggak, kamu tuh enggak tahu, kamu tuh enggak paham. Kamu tuh bahkan sampai di usia tua pun masih seperti itu kan gitu. Ya, kita enggak pernah tahu ya kondisi anak seperti apa. Atau mungkin memang dia mengalami kekurangan, ada hal-hal yang dia kurang dan kita enggak tahu. Tapi kan caranya mungkin ketika di depan orang banyak jangan sampai menjatuhkan anak. Bener enggak sih? Aku makanya kalau Mega juga melakukan sesuatu yang salah, aku tidak pernah menegur dia di depan orang banyak. Karena ketika dia mukul temennya. Nggak sengaja kan refleks. Mamanya aku bilang Gaya besok-besok jangan dipukul ya. Walaupun sebenarnya kita nggak pengen ngomong kata jangan, tapi kan nanti kalau sudah di rumah aku ngomong Gaya kayak gitu tuh nggak baik kayak gitu. Memang harus diomongin secara personal. Nggak bisa kalau di depan orang langsung Gaya jangan. Coba. Iya dong. Anak dimarahin di depan orang itu bisa minder, bisa macam-macam efeknya banyak banget. Itu. Sampai gede loh efeknya. Mental. Efeknya ke mental ya, psikis dan segala macamnya. Itu ngeri banget. Cuma aduh itu
dan anak-anak yang digituin, maksudnya anak-anak yang kayak tadi sampai umur 17 disangkal, tidak dipercaya untuk mengutarakan pendapatnya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, semuanya nggak boleh, itu efeknya bisa jadi mutisme selektif, which is itu kalau di depan orang sama sekali nggak mau ngomong, bahkan sampai ada yang gangguan bicara. Berarti itu ngefek banget kalau untuk masalah mereka ketika di kelas ya, kayak mempengaruhi efek belajar juga nggak sih? Iya dong. Iya. Di sekolah otomatis pasti ditanyain 1 tambah 1 berapa, semua pada gini, dia diem doang. Dia yang pasif, kayak yang nggak mau ngomong. Gue males, sebenarnya gue tahu tapi gue males. Congkak aku. Keren sih. Congkak, jadi sebenarnya ya mudeng-mudeng gue tapi ya males. Wong yang mudeng, aku mudeng. Ngerti gak sih? Ada orang sok tahu. Oh jadi aku mudeng, malas aja ngomong. Iya. Beda tapi ini beda. Bukan. Tapi karena dia memang tidak percaya diri ya. Iya, jadi tidak percaya diri. Udah gitu malunya tuh berlebih gitu. Malu, ada beberapa malu yang wajar ya, kayak malu untuk menampilkan bagian tubuh, malu itu kan wajar. Ini malunya tuh kayak berlebihan banget. Kayak harusnya orang nggak malu tuh dia malu, kayak misalnya coba itu ngomong sama mbaknya itu minta pesan es tehnya tambah 1. Itu tuh ada loh yang nggak mau, kamu aja. Iya. Ada loh dalam circle kita ya, ada itu yang kayak gitu. Iya, itu kan tidak perlu, maksud aku. Itu juga menurut aku salah satu yang bisa dibilang mutisme selektif ya. Karena mungkin ada masalah-masalah kayak gitu betul. Gitu. Terus ada lagi yang takut kayak tadi Rumi misalnya, malu di deket orang tapi sampai berlanjut. Iya. Sampai terusan, sampai kita nggak bisa. Kayak aku ada temen, dia sampai di usia segede aku, dia tuh setiap kali ngobrol sama orang nggak pernah mau ngeliat mata. Jadi dia kayak nggak pedenya tuh kayak yang ini orang di sini, dia tuh bisa kesini loh. Iya Pak, jadi ya. Bukan muhrim kali, Bukan muhrim, iya mungkin aku juga sempat mikir gitu. Tapi enggak. Ada yang gitu soalnya. Enggak gitu, tapi enggak gitu. Tapi karena memang dia tuh sebenarnya kalau sudah sama aku berdua tuh normal gitu loh. Tapi kenapa ketika ketemu orang baru, padahal sebenarnya pintar. Aku tahu dia pintar, aku tahu dia punya potensi yang baik. Tapi kenapa setiap kali dia bertemu dengan orang baru, dia seperti nggak mau ngelihat, nggak mau dipandang, nggak mau dia kayak kagok sendiri gitu loh, ngerti gak sih? Ada orang yang tidak terbiasa gitu ya. Terus kayak kebanyakan kata ngerti gak? Jadi orang tuh kalau nggak beda karena jadi gitu. Jadi itu memang mungkin efek dari ketika dia kecil, mungkin belum diarahkan oleh orang tuanya, atau mungkin ada fase, pernah loh ya, ada orang yang mungkin sempat kalau kata orang Jawa sih kecentok apa sih bahasa Indonesianya? Kecentok apa? Kegelan. Kecentak. sama bahasa Jawa. Kecentok apa sih guys? Ini ya. Tolong pikirkan. Apa ya kecentok? Kecentok. Bukan ke trigger. Ke trigger. Oh ya. Di bawah ini ya kecentok. Tolong ya cariin ya. Kayak itulah. Pokok men kui. Kecentok. Dia tuh kayak yang pokok men kui. Pokok men kui lah. Oh trauma. Ya, trauma semacam. Ketika dia semacam itulah. Trauma ketika dia pernah mengutarakan pendapat disangkal orang, dari situ dia kayak belajar untuk aku akan lebih berhati-hati untuk ngomong, atau mungkin aku akan lebih memilih untuk pasif. Iya. Ya enggak? Kayak malah digituin gak enak. Itu mental, berarti masalah mental kan sebenarnya. Makanya kan mental orang juga beda-beda. Enggak semua orang bisa jadi kayak kita juga loh, dia berani ngomong. Iya benar. Iya kan? Bener. Tapi ada orang yang pintar secara akademis, dia bisa ngomong, ada yang akademisnya pintar dia nggak bisa ngomong, tuh banyak ternyata yang di luar sana. Terus apalagi sih tanda-tanda mutisme selektif itu adalah ini yang sering nih dialami dan mesti menurut aku harus harus dikasih perhatian khusus. Nggak bisa pisah sama orang tuanya. Nah itu PR banget sih, maksudnya kalau dibiarin seperti itu anaknya akan terbiasa seperti itu, kita juga yang repot gitu kan. Iya dong, masa kita mau kerja lagi si anak masih ngikut ke kita, itu kan repot banget gitu ya. Tapi ada tipe yang kayak gitu sih, ada yang si emaknya tuh lebih memilih anak nggak masalah sih kalau yang penting nggak sama pengasuhnya, yang penting dia deketnya sama kita sebagai orang tua. Ada yang tipe seperti itu sih. Jadi memang beda-beda sih setiap orang tua gitu loh. Iya benar. Cuma kalau menurut aku kayak butuh ditindak nih, harus ada tindakan yang dilakukan nih untuk menghadapi anak yang begitu menurut aku. Karena dampaknya tuh panjang gitu, sampai gede gitu. Urusannya bisa sampai kemana-mana, bisa jadi manja, jadi bergantung sama orang tua, nggak percaya sama orang lain gitu. Bahkan ada juga ya yang berumah tangga masih yang menjadi masalah rumah tangganya adalah karena si anak ini, si cowok ya biasanya, si cowok ini masih manja ke orang tuanya, kayak masih minta uang terus, masih ya itulah adalah teman kita. Ada ya, gitu. Ya begitu. Jadi dia kayak masih bergantung, bisa jadi begitu kan kalau misalnya sampai gede masih digituin terus nggak apa-apa, udah berarti anak ibu gitu. Nah itu kan sebaiknya tidak, sebaiknya coba dia dibiasain gitu kan. Terus ada lagi
mutisme selektif itu perilaku kompulsif. Jadi ketika menghadapi situasi yang menurut dia mencekam ya, padahal kan sebenarnya enggak mencekam, ketemu sama orang baru, aduh, jadi salting, jadi ngerti tukel. Radio Trici. Terus saliman hilang siji. Beb, Radio Trici. Tadi ada loh. Ketemu 5 orang tangannya ngene dong. Kayak lucu Sri Mulat ya. Aku nunung. Aduh. Terus iya sih, jadi kayak ada kan juga tipe yang kayak gitu. Kalau aku dulu, aku tuh kalau memang nggak pede tuh kadang kayak kakiku aku gerak-gerakin gitu, kayak gelisah ya. Gelisah terus ngejone ngantek keder kabeh. lagi keder. Kayak gitu, jadi kayak yang panik karepe dhewe. Padahal sebenarnya tuh nggak masalah. Sebenarnya nggak apa-apa kan. Dan itu biasanya aku juga kalau di awal-awal kita mau nge-MC mau ya gitu ya, itu aku juga mengalami nervous pasti. Jadi kadang tuh kalau apa yang aku pikirkan itu pasti akan terjadi. Jadi aku jangan mikir ini akan tegang, aku mikir ini santai. Jadi sebenarnya kan banyak ilmu-ilmunya kayak gitu ya. Jadi yang harus banyak-banyak belajar deh, karena memang kayak gitu tuh nggak bisa yang cuma 1-2 hari aja. Itu kan juga masalah waktu juga kan, betul. Kayak gitu. Nggak semua orang juga bisa bertahan dengan tidak mempertunjukkan kecemasannya gitu loh. Betul. Iya kayak ada beberapa hal, ada beberapa cemas yang wajar gitu kan. Kayak cemas gara-gara mau disuntik misalnya kan, itu kan normal ya kalau takut aduh disuntik gitu kan sakit gitu. Kalau misalnya cemas gara-gara ketemu orang, ih itu ada rombongan banyak banget, aku jadi salting sendiri gitu kan. Padahal orangnya juga urusannya lain, bukan urusan sama elu gitu kan. Ada temanku gitu, suka ada orang banyak dia tuh bener-benerin baju. Kan aku tanya, kamu kenapa sih benerin baju? Nggak apa-apa, aku nggak mau aja dilihat jelek loh. Lah wong yo saya kelambeni ben. Bingung kadang mungkin harus pakai mukena, harus pakai mukena kemana-mana. Jadi biar nggak usah bener-benerin lagi. Jadi kadang tuh kayak harus bener-benerin gini gitu loh, ribet. Ada yang lewat barusan itu in frame kan? In frame dong gimana sih? Sengaja. Terus apalagi Wit? Terus selalu gagal bicara pada kondisi-kondisi tertentu. Iya, sampai jadi plek-plek ya kalau bahasa Jawa plek-plek. Ya bilang kayak ngomong nya kebanyakan. Terus sebenarnya mau jelasin ke A bisa sih, tapi dia tuh harus ngelewatin C, D, E, Z baru ke A. Itu ya, tipe orang kayak gitu. Jadi itu ya, jadi belibet. Terus juga lidahnya mungkin kepleset jadi tipe-tipe terus gitu kan, salting ya. Itu salah satu tanda mutisme selektif ini tadi. Benar. Terus cara menghadapinya menurut kamu gimana, Mit? Banyak sih, intinya bentuk komunikasi kita dengan anak yang harus diperhatikan ya. Kayak makanya kita jadi orang tua, menurut aku sendiri ya, karena nggak bisa kita mematok sama semua orang tua gitu kan ya. Kita gimana caranya berkomunikasi yang baik dengan anak kita, ya harus punya quality time bersama dengan anak kita. Dan apa yang kita lakukan itu dicontoh oleh anak kita loh. Betul. Jadi sebisa mungkin, ya sekarang kayak gini, anak-anak broken home, kamu tahu sendiri kan, anak-anak broken home itu mungkin sering ngelihat kayak orang tuanya berantem di rumah, terus sering melihat kekerasan di rumah, atau mungkin sering melihat mamahnya nangis, terus akhirnya mamahnya cerita, mama ditinggal papamu segala macam. Sebisa mungkin rem untuk masalah-masalah seperti itu di depan anak sih, kalau bagi aku. Jadi kayak aku memang sudah komitmen berdua sama suami. Kalau kita mau berantem, kita mau apa segala macam, jangan di depan anak. Jadi kalau kita mau berantem, ada anak di kamar, kita pindah dulu ke kamar sebelah, biar anaknya ditinggal terus lali sampai sesok. Ribet ya, berantemnya lama. 2 sesi ternyata notah merah perkawinan suwe beberapa episode ya. Terus jadi memang aku sama suami yang pengen dari awal sudah yang seperti itu. Jadi memang harus komunikasi yang tepat sih intinya, bersama dengan suami, bersama dengan anak juga. Terus juga menurut aku jangan takut buat bawa anak tuh bakal menghadapi temen yang nakal, menghadapi ini, cuma not this soon. Maksud aku tidak segera ini, tidak sekarang juga. Kita anakku masih umurnya belum ada 2 tahun gitu kan, masa mau dijahatin sama temennya sekarang? Kan tetap harus dilindungi dulu. Dong. Aku ini gak sih, aku membela diri. Membela diri sih sebenarnya. Tetap kalau orang-orang lihat, tetap lihatnya kamu juga protektif, dasar ibu-ibu protektif. Gak mau ngaku aja, diribet-ribetin aja. Iya makanya, pokoknya alasan aja ya. Tugasku kan itu. Terus Wit, jadi kalau misalnya kamu membawa gaya nih di pekerjaan kamu kan rame nih, misalnya bayangkanlah ini tidak pandemi gitu ya. Kamu akan mengenalkan gaya? Iya dong. Jadi dari awal, bahkan dari aku hamil tuh sering banget kayak kita ngelus-ngelus anak. Aku bilang gaya besok kalau mami ulang tahun, mami kerja ulang tahun terus. Ulang tahun terus-terusan. Ulang tahun. Kalau mami nanti kerja yang pintar ya. Tapi akhirnya
aku merasakan dia memang bukan tipe anak yang rewel seperti anak-anak yang lain sih. Karena juga sering aku bawa kumpul sama teman-teman aku, apalagi teman-teman aku kan orangnya teriak-teriak celometan ya. Ya yang mulutnya mamut gitu-gitulah ya. Ya pokoknya semuanya deh. Jadi mulutnya Gaya gitu. Tapi mungkin dulu waktu Biga dulu tuh sempat ketemu Gaya, kan kita tuh kalau ketemu anak kecil suka Bebe! Gitu kan. Dia tuh nangis awal-awal, tapi setelah itu dia akhirnya bersahabat dengan sekeliling. Oh, akhirnya dia mengakui, oh sekeliling ibuku memang setan semua, jadi nggak apa-apa. Dia juga begitu jadi. Dia ngikut. Dia duluan yang Jadi memang aku tipe yang anak itu harus paham dengan lingkunganku juga, karena mau gimana kita kan kerja di dunia event, ketemu banyak orang, nggak mungkin dong anak lagi aku bawa tahu-tahu nangis dari jauh kan. Aduh piye toh anak nangis terus engko sing salah ibu tetap. Gimana sih anaknya nggak pada diajak sih soalnya. Nah gitu. Itu dia. Terus aku juga katanya nggak apa-apa anak tuh kadang-kadang harus dititipin biar nggak mbok terus. Ya udah kan aku kadang-kadang jalan juga sama suamiku berdua, anakku tak titipin di yang tinyam karena udah mulai bisa ya. Kalau dulu kan susah nih anaknya. Terus sekarang udah mulai bisa, udah enak gitu. Kadang-kadang aku jalan, cuma ada rasa nggak enak sama mertua gitu loh, Wit. Kalau misalnya ternyata anakku nangis, aku tuh sebenarnya lebih nggak enak ke mertuanya. Kalau sama Ruminya sebenarnya mungkin aku lebih tega ya. Dia nangis nggak apa-apa lah, karena memang harus seperti itu gitu kan. Kalau nggak gitu gimana lagi. Cuma aku tuh kayak kadang-kadang tuh nggak enak sama mertua, apalagi kan udah tua 1, 2 ngadepin anak nangis tuh gimana sih, tahu kan rasanya. Awal-awal pasti kita panik ya. Zaman dulu anak nangis orang lagi bukan anak sendiri gitu kan. Aku tuh ada rasa nggak enak sama orang tua, jadi kalau ninggal juga kayak belum berani lama-lama gitu. Cuma ya harus dong, anak nangis emang harus nangis kok, emang harus mengalami fase nangis itu gitu kan. Memang dia mengutarakan perasaannya kan. Kadang tuh nangis karena kesel, nangis karena lapar, nangis karena apa. Makanya kan kita belajar kan waktu kita awal-awal ASI dulu, waktu aku gak keluar, si anak nangis, berarti kan si anak nangis itu gara-gara dia haus gitu loh. Mungkin kalau sekarang kita kayak lebih belajar ke mental anak ya. Jadi kayak anak tuh marah dia nangis, dia gak dibolehin apa dia nangis. Dan sekarang Gaya itu bisa loh, dia marah nih, dia mungkin karena selama ini juga ngeliat ibunya kayak gitu ya, suka bercanda-bercanda gak penting gitu. Dia tuh sekarang kalau marah, dia tuh ngambil mainan apa yang sekiranya aku tahu dia tuh gak boleh pegang. Jadi kayak gelas mama gitu ya. Sengaja. Dia tuh marah tuh tahu-tahu ngilang. Mamanya aku ngomong, Gaya nggak boleh lari-lari dulu kalau masih makan, mama gitu. Dia tahu-tahu dia diem dulu nge-freeze. Habis itu ternyata dia ngilang. Dia tuh ambil gelas tuh ketok-ketok tok sampai gini tok biasa. Terus piye? So aku bingung, mengancam ya. Dia kayak dia intinya cuma pengen ngelihat gimana sih refleksku, aku bakal marah atau bakal gimana. Padahal sebenarnya karena aku udah biasa ngeliat dia kayak gitu sekarang, aku jadi kalau dia kayak gitu aku cuma bentar terus bagus kok, nggak apa-apa gitu. Habis itu dia berhenti sendiri. Udah biarin aja. Ya anak emang harus digituin kan. Iya, memang nggak bisa yang memang kita apa-apa jangan itu kaca jangan, biarin aja. Itu biarin aja. Jadi oh iya itu kan kaca, nanti kalau pecah kena tangannya Gaya nangis nanti. Terus dia nangis nangis. Emang terus kayak ini doang. Aku juga mengalami nih satu kejadian yang aku tuh sangat ingin ya menganut mindset yang anak tuh harus apa-apa dibiarin aja. Misalnya mau main kotor-kotor kan, emang nggak apa-apa, ya udah oke, boleh. Terus ada aku kan waktu kemarin kan sempat liburan nih ke sebuah penginapan yang aku sempat ngobrol juga sama yang jaga gitu. Mbak, di sini pernah ada toddler juga nggak? Oh iya biasanya, apalagi bule-bule Mbak Adis gitu. Sering banget ada bule-bule kesini bawa toddler, kayak nggak diurus anaknya katanya. Maksudnya ini Mbak Adis masih mending ya, memang Rumi boleh main kotor segala macam, tapi kan masih dalam pengawasan, jangan sampai itu masuk mulut lah. Terus pokoknya dijagain gitu, sambil makan lah segala macam gitu kan. Terus emang kalau yang bule itu gimana Mbak? Enggak gitu? Ya enggak Mbak, dibiarin aja. Jadi anaknya mau makan pasir, anaknya mau jatuh berdarah-darah, dibiarin aja Wit. Oh emang itu mungkin dilatih debus dari kecil. Londo debus kan belum ada tuh. Iya makanya mungkin minum bensin ternyata nyembur. Donggleng. Makanya tinggal lihat dari YouTube. Lihatnya reok ya. Jadi menurut aku memang terlalu protektif urusan anak kotor segala macam itu juga nggak baik. Tapi yang nggak dilepas juga gitu, masih harus dalam pengawasan juga. Masa iya di dalam pasir nanti ada kayak cacing atau ada barang-barang yang tajam segala macam, terus tahu-tahu dimakan sama anak. Orang Gaya aja tuh sering banget loh. Aku potongin kukunya kan masih belum aku beresin karena aku masih ribet ngapain. Dimakan kukunya, terus sangat jebus. Jadi ya gimana, kayak gitu mau didiemin kan nggak mungkin kan, namanya makanya. Anak kan harus kita awasin juga gitu loh. Jadi bolehlah menganut yang membebaskan anak segala macam, tapi harus tahu kadarnya, harus tahu ada batasnya juga gitu kan.
enggak anakmu apa namanya? Mutisme selektif gitu kan. Iya. Jangan takut. Jangan terlalu takut juga, cuma ya memang harus di kontrol itu ya tadi ya, jangan kontrol sampai. Terus juga jadi orang tua yang aktif itu penting banget. Jadi kayak stimulasi setiap hari, itu harus setiap hari loh. Nggak bisa kalau kita jarak aku sekali. Stimulasi sebaiknya aku akan seminggu sekali, nggak bisa. Itu jadwal dewe. Sisanya aku mau online shopan, mau belanja. Aduh jangan dong. Karena stimulasi itu emang ngaruh banget sih. Aku juga merasa sih yang tadinya Rumi ketemu orang diem, sekarang udah mulai yang ngajak ngobrol bahkan gitu ya, karena dia lihat kita juga. Terus kita juga ngajarin nanti kalau ketemu sama ini salim. Terus aku pernah kejadian yang nyata. Rumi itu dulu masih susah, belum terlalu gampang kalau ketemu orang yang apalagi dia belum pernah ketemu. Satu hari kejadiannya itu ada temanku dari Bandung yang tur ke Solo. Terus kita akan manggung bersama nih. Kita yang akan nganterin si temen aku ini namanya Jane. Terus si Rumi itu udah dari dia bangun tidur aku udah sounding. Rumi, nanti kita bakal ketemu teman ibu namanya Tante Jane. Dia nanti main gitar juga nih kayak ibu, nyanyi juga gini. Terus itu aku sounding sambil dia makan. Nanti kita ketemu Tante Jane ya, segala macam. Dan begitu ketemu orangnya Rumi langsung mau. Jadi intinya adalah si anak aku ini lebih siap ketika dia tahu di briefing dulu ya. Iya, ketika dia tahu dulu nanti ada Tante Jane, meskipun dia belum pernah lihat orangnya segala macam dan sama orang yang lain dia cenderung susah gitu. Terus ketika dari situ aku realize kalau ternyata ketika aku sounding anakku akan lebih ready gitu ketika menghadapi situasi itu gitu. Ternyata aman, mau digendong lihat sapi apa segala macam langsung mau gitu. Itu kayak aku JR gaya ulang tahun tuh hamin 3 bulan. JR tiup lilin, JR ketok-ketok pinata. Karena aku tahu banget karakter anak kan ya. Kadang tuh kayak dia tuh gak siap berada di depan orang banyak. Akhirnya dia kikuk nangis semuanya gitu. Terus kemarin akhirnya JR ku sukses sih lumayan. JR-nya sama orang banyak? Enggak, JR-nya cuma sama orang rumah. Jadi dia aku kasih mic yang ada speakernya juga. Gaya ngomong pakai mic, ngomong teman-teman terima kasih udah datang di ulang tahun Gaya bla bla bla. 3 bulan sebelumnya ya? 3 bulan sebelumnya udah aku briefing dulu karena aku udah tahu bakalan ulang tahun nih. IO banget ya? Prepare, ibu bela prepare. Ya Allah, terus akhirnya sukses dong, dia mau ngomong kayak gitu di depan teman-teman. Jadi kayak yang memang kita kan anak itu makanya kan refleksi dari kita juga. Anak itu siapa ya kita ini gitu loh sebenarnya. Jadi makanya kayak aku suruh sebenarnya agak deg-degan sih. Jadi kayak, dan kenapa sih waktu dia ngomong itu nggak ada yang video, aku sebel banget. Kayak yang sia-sia dong 3 bulan itu aku ajarin tidak ada yang video PT. Terus dia mau ngomongnya tuh walaupun terbata-bata, teman-teman terima kasih udah datang. Terus habis itu pokoknya gini, terus dan dia tuh ikut gini. Bukan yang takut ya? Bukan yang takut. Karena kan ada yang keplok takut dari aku apa doro dikeplok. Keplek. Biasa. Ayo tadi. Aku Ketawa. Terima kasih ya support keplekan doro. Selamat datang Mbak Nunung. Sudah sembuh dari corona. Aduh kebelet pipis. Pakai pampers. Dia enak banget jadi gitu. Ini podcast kita sebelumnya belum keluar aslinya. Sekarang udah mulai keluar aslinya ya. Ya Allah, tapi ya intinya itulah ya, kalau misalnya kita pengen anak kita jadi pendiam, ya silakan. Tapi kalau misalnya pengen anak menjadi anak yang bisa berkomunikasi dengan baik, jadi anak yang bisa tampil di depan siapapun, karena kan mau nggak mau kita pasti butuh ya sebagai manusia tuh butuh at least sedikit public speaking buat bicara di depan, buat bekal kalau misalnya kerja nanti interview kan tetap di harus HRD ngomong. Itu kelihatan banget kok. Jadi kayak teman-temanku yang HRD juga kayak gitu, dia ngelihat dari cara orang berbicara, dari body language ya, gestur, body language kayak gitu tuh emang efek banget ternyata. Dan itu tuh sampai ada sekolahnya sendiri kan, yang khusus untuk public speaking, untuk bagaimana gestur kita ketika kita ngomong dengan lawan bicara kayak gitu. Emang penting banget sih menurut aku, apalagi di era sekarang ya, yang nggak cuma masalah nilainya aja bagus, tapi justru malah sekarang tuh banyak orang yang beruntung loh, mereka tuh bisa public speaking, mereka bisa speak sana sini, akhirnya mereka mendapat pekerjaan yang enak. Betul. Gitu. Itu dia, karena itu juga bakal jadi bekal gitu ya buat si sampai anak gede. Sampai gede. Jadi jangan dianggap sepele yang namanya mutisme selektif ini menurut aku. Sudah banyak yang bisa dilakukan untuk mencegah apalagi menanggulangi. Yes. Ya. Terima kasih Widya. Terima kasih Bu Adis. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang bisa berkomunikasi dengan baik. Amin. Sampai jumpa di Moms Talk episode berikutnya. Bye.